Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Abidin, NIM H111-16312 dari Program Studi Matematika, Departemen Matematika, Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan melakukan seminar Matematika 1 dengan judul menentukan harga opsi Eropa dan pembagian dividen menggunakan metode beda hingga. Nah, perkembangan dunia di bidang keuangan saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang ada di pasar. Pasar yang kita ketahui bersama merupakan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian pasar tidak selalu harus memiliki tempat secara fisik, dan barang yang diperdagangkan pun tidak selalu sesuatu yang nampak, sehingga memungkinkan pasar terjadi di mana saja dan kapan saja. Salah satu jenis pasar yang dapat kita temui adalah pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan atau financial market merupakan tempat terjadinya penawaran dan permintaan dana serta investasi yang melalui transaksi bisnis secara langsung. Dan beberapa barang atau yang diperdagangkan dalam pasar keuangan adalah derivatif. Apa itu derivatif? Derivatif merupakan kontrak bilateral, yaitu perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya didasarkan pada produk yang menjadi acuan. Salah satu jenis dari derivatif adalah opsi. Opsi atau kontrak opsi merupakan hak, jadi bukan kewajiban, yang diberikan oleh penerbit opsi, dalam hal ini adalah writer, kepada pemilik opsi, dalam hal ini adalah holder, untuk melaksanakan kontraknya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah disepakati atau pada waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam opsi ini terdapat aset yang mendasari, biasanya berupa saham, valuta asing, maupun indeks saham. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada opsi atas saham. Jadi pembahasan selanjutnya, opsi yang dimaksud adalah opsi atas saham. Kemudian dalam opsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu dividen. Kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan opsi dengan adanya pembagian dividen secara konstan market, artinya dividennya dibayarkan dengan nilai yang konstan. Kemudian dari opsi ini kita menggunakan persamaan Black-Scholes. Dari persamaan tersebut kita akan dekati dengan menggunakan metode beda hingga skema Kring-Nicolson. Adapun perumusan masalah, yaitu bagaimana menentukan harga opsi Eropa dengan pembagian dividen menggunakan metode beda hingga. Batasan masalah penentuan harga opsi menggunakan skema Kring-Nicolson. Kemudian pembayaran dilakukan secara kontinu dengan harga atau nilai yang konstan. Kemudian tujuan penulisan untuk menentukan harga opsi Eropa dengan pembagian dividen menggunakan metode beda hingga. Manfaat penulisan: memberikan tambahan literatur mengenai metode beda hingga khususnya dengan skema Kring-Nicolson. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai aplikasi metode beda hingga pada bidang ekonomi khususnya penentuan harga opsi. Di awal kita membahas mengenai jenis-jenis opsi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Jadi ada dua, European Option dan American Option. Kita hanya berfokus atau hanya membahas European Option atau opsi tipe Eropa. Jadi tipe Eropa itu memungkinkan pengguna untuk melaksanakan opsinya hanya pada saat jatuh tempo saja. Sedangkan opsi Amerika yaitu memungkinkan pengguna atau pemilik opsi melaksanakan opsinya dimulai dari awal kontrak opsi sampai masa jatuh tempo. Nah, pembahasan kali ini kita hanya berfokus pada tipe pertama, yaitu opsi tipe Eropa. Kemudian berdasarkan haknya, opsi kembali dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama opsi beli atau call option. Call option atau opsi beli yaitu memungkinkan pemilik opsi untuk membeli harga saham sesuai dengan harga laksana atau harga kesepakatan. Jadi kita bisa lihat nilai intrinsik dari opsi beli dilambangkan sebagai C. C sama dengan max ST kurang K, 0, di mana ST adalah harga saham pada saat T atau pada saat jatuh tempo, dan K adalah harga laksana atau harga kesepakatan. Kita bisa lihat bagaimana grafik dari opsi beli itu sendiri. Kemudian untuk opsi jual yaitu memungkinkan pemilik opsi untuk menjual sahamnya seharga dengan harga laksana pada saat jatuh tempo. Nilai intrinsiknya dilambangkan sebagai P. P itu max K kurang ST, 0. Kita juga bisa lihat bagaimana grafik dari opsi jual itu sendiri. Kemudian dalam opsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga saham. Ketika harga saham meningkat, maka kita bisa lihat nilai intrinsik dari opsi beli akan cenderung meningkat
dan nilai intrinsik dari opsi jual akan cenderung menurun. Sehingga ketika harga saham meningkat, maka opsi beli akan meningkat dan opsi jual akan menurun. Sebaliknya dengan harga laksana, ketika harga laksana meningkat, maka opsi beli akan menurun dan opsi jual akan meningkat. Kemudian waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo ini dilambangkan sebagai T. Ketika semakin panjang waktu jatuh tempo, maka opsi, baik itu opsi jual atau opsi beli, akan semakin meningkat pula. Kemudian selanjutnya itu adalah volatilitas yang dilambangkan sebagai sigma. Ini merupakan harga fluktuasi dari sebuah saham. Jadi semakin besar volatilitasnya, maka semakin besar probabilitas dari suatu saham itu akan cenderung meningkat atau cenderung menurun. Jadi semakin besar volatilitas sebuah saham, maka harga opsi akan cenderung naik. Kemudian suku bunga bebas risiko dilambangkan sebagai R. Ketika R ini meningkat, maka opsi jual akan menurun dan opsi beli akan meningkat. Kemudian dividen. Ketika terjadi pembayaran dividen, maka harga opsi akan menurun. Oleh karena itu, ketika harga opsi menurun, opsi jual akan meningkat dan opsi beli akan menurun. Kemudian di awal kita membahas mengenai model yang akan kita gunakan, yaitu model Black-Scholes. Model ini dikembangkan oleh Fisher-Black dan Meretz-Scholes pada tahun 1973. Model ini asumsi pertama yaitu opsi dapat dilaksanakan hanya pada saat jatuh tempo. Kemudian tidak ada biaya transaksi. Kemudian saham tidak membayarkan dividen. Yang keempat, suku bunga bebas risiko. Yang kelima, pasar bebas arbitrasi. Namun pada kali ini kita mengubah asumsi ketiga, yaitu asumsi membayarkan dividen. Kita bisa lihat bagaimana model harga saham. DS per S itu return, mu kurang Q DT merupakan bagian deterministik dari saham. Kemudian sigma DB merupakan bagian stokastik, di mana mu ini merupakan laju pertumbuhan rata-rata saham. Q dividen yang dibagikan, sigma ini merupakan volatilitas tadi, dan DB merupakan gerak Brown. Kemudian dengan menerapkan formula itu, kita bisa memperoleh harga opsi sebagai berikut. V itu harga opsi. Kemudian nilai portofolio pada saat T dilambangkan sebagai P sebagai berikut. V tambah delta S, di mana delta ini belum ditentukan. Delta ini adalah sejumlah saham yang dimiliki atau portofolio pada saat T. Kemudian dengan substitusi nilai portofolio pada rentang waktu DT sebagai berikut. Kemudian dengan substitusi nilai DP, DV, dan juga DS, maka didapat seperti ini. DP sama dengan seperti ini. Kemudian karena asumsinya tidak ada biaya transaksi dan pasar bebas arbitrasi, maka bagian stokastik dari harga saham itu harus dihilangkan dengan memilih delta sebagai berikut. Kemudian ketika suku bunga bebas risiko, maka DP sama dengan RPDT. Sehingga dapat kita tentukan persamaan akhir dan persamaan model Black-Scholes. Kemudian metode beda hingga skema Kroenig-Kolson. Dalam persamaan tadi, kita akan mendekati menggunakan metode beda hingga, khususnya skema Kroenig-Kolson. Dengan menggunakan ekspansi dari Taylor, kita dapat menentukan beda maju turunan pertama, beda tengah turunan pertama, dan beda tengah turunan kedua, maksudkan turunan kedua. Kemudian ini adalah contoh bagaimana persamaan diferensial parsial, kemudian kita ubah menjadi persamaan beda hingga, sehingga akan diperoleh seperti ini. Nah, untuk metode numerik, khususnya metode beda hingga, terdapat kita harus memperhatikan tiga hal berikut, yaitu konsistensi, stabilitas, dan juga konvergensi. Nah, ketiga hal ini dihubungkan dalam satu teorema, yaitu teorema kesetaraan Lex-Richter-Meyer, yang menyatakan bahwa skema beda hingga yang konsisten untuk persamaan diferensial parsial dengan nilai awal well-post adalah konvergen jika dan hanya jika itu stabil. Kemudian dalam metode beda hingga skema Kroenig-Kolson, kita akan menemukan matriks tridiagonal. Matriks tridiagonal ini kita akan selesaikan dengan metode sapuan ganda Cholesky. Jadi metode sapuan ganda ini seperti ini. Pertama kita melakukan sapuan pertama, menentukan PI dan QI, dan sapuan kedua setelah menentukan PI dan QI, kita dapat menentukan nilai XI. Kemudian konsep terakhir yaitu time value of money. Time value of money ini
konsepnya yaitu ketika 100 rupiah sekarang nilainya lebih besar daripada 100 rupiah yang akan datang, karena bisa saja terjadi fluktuasi dan sebagainya. Oleh karena itu, dari konsep itu kita dapat menentukan nilai sekarang present value dengan mengetahui nilai akan datang atau future value, begitu pula dengan sebaliknya. Jadi metode penelitian kami yaitu pertama studi literatur, kami mengumpulkan beberapa bacaan, kemudian melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian bagaimana menentukan opsi dengan adanya pembagian dividen menggunakan skema Kering-Nicolson atau menggunakan metode Bedingke skema Kering-Nicolson. Adapun alur kerja kami sebagai berikut. Jadi pertama kita diskritisasi persamaan Black-Scholes tadi menggunakan skema Kering-Nicolson. Kemudian kita cek konsistensi, kemudian kita tentukan syarat batas dan syarat akhir, melakukan simulasi numerik, kemudian terdapat output, kita lihat apakah dia stabil dan konvergen, kemudian apakah proses ini diulangi, dan selesai. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.